Oke, gini teman-teman. Jadi saya berharap nanti di sesi ini banyak diskusinya karena sebetulnya ini kan praktik sehari-hari ya. Jadi kalau sedikit diskusinya malah jadi apa? Sedikit informasi yang tergali gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, eh sebenarnya latar belakangnya ya seperti yang saya sampaikan di video short YouTube ataupun di TikTok gitu ya. Mungkin kalau teman-teman eh, sempat melihatnya bahwa kita kan ASN itu ya seperti itulah ya. Kita pendapatannya cenderung cenderung segitu-gitu aja tetap, tapi kebutuhannya seringkali melebihi dari pendapatan gitu ya. Dari pendapatan tetap maksudnya atau pendapatan yang eh, tetap setiap bulannya, yang fix atau yang sudah pendapatan formal lah gampangannya, atau pendapatan yang kita peroleh dari kantor. Jadi kita ngomongnya dari kantor dulu. Kalau pendapatan yang tidak dari kantor tentu kita bicarakan yang lain lagi. Nah, ini yang kemudian saya pikir kalau tidak disadari, tidak diantisipasi, tidak direncanakan, tidak dicarikan jalan keluarnya, eh, nasibnya kita agak agak kerepotan ke depan. Karena apa? Karena memang eh, mungkin di usia-usia angkatan-angkatan kita, angkatan kita, saya dan ke bawah beberapa itu memang kategorinya sandwich generation yang artinya eh, ada tuntutan dari atas, dari kita sendiri, diri sendiri maupun dari angkatan bawah kita atau anak-anak kita. Jadi ada tiga tiga apa namanya tiga pihak yang memang harus dicukupi gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Yang selanjutnya yang kita tidak bisa hindari adalah sebuah fenomena bahwa misalnya kita nyebut apa kita tandain ini sebagai umur gitu ya. Misalnya ini umurnya terus meningkat. Misalnya ini umur, ini kemampuan misalnya. Ini kemampuan. Ini berharapnya kan penghasilannya atau kondisi keuangannya meningkat. Jadi umur kan pasti terus meningkat. Umur pasti akan terus berjalan naik. Ada yang mungkin tahun lalu 39, tahun ini nggak mungkin jadi 38. Pasti jadi 40 dan seterusnya. Tahun depan nggak mungkin balik lagi ke 39, pasti 41. Pertanyaannya, pertanyaannya, secara fisik, kemampuan fisik itu dia apa fisik kita itu seiring umurnya bertambah itu kemampuan fisiknya meningkat atau menurun. Nah ini, terus skillnya meningkat atau menurun. Kalau rata-rata kemampuan fisik dan skillnya itu menurun. Kalau kemampuan fisiknya menurun, maka sebaiknya kemampuan finansialnya itu terus meningkat, ya, terus bertambah. Jadi ke usia, jadi ini harusnya minimal setara dengan pertumbuhan umur, ya, sehingga fisiknya sudah tidak perlu lagi untuk kerja terlalu keras karena pertumbuhan finansialnya atau pertumbuhan keuangannya itu setara dengan pertumbuhan umurnya. Akan repot kalau umurnya misalnya tadi meningkat, ini umurnya meningkat, tapi kemampuan fisiknya menurun, kemampuan finansialnya stuck atau bahkan menurun atau tidak setara dengan kemampuan, eh, tidak setara dengan umurnya. Ini menjadi perenungan maksud saya teman-teman ya.
kita kan berupaya supaya ini makin tua, makin bertambah, yang ini juga minimal setara atau syukur-syukur bisa melebihi gitu. Nah, yang seperti ini kan kita harus pikirkan. Atau ada juga yang sudah sadar kemudian kita ini umurnya, terus kemudian kondisi fisiknya dijaga. Jadi kondisi fisiknya juga dijaga. Jadi nggak terlalu jauh gapnya antara umur dengan kemampuan fisik. Kemampuan fisiknya tetap dijaga, jadi tetap prima dia. Jadi umurnya naik, tapi kemampuan fisiknya juga nggak turun drop jauh. Jadi ini harus dijaga. Berarti kan di sini harus hidup sehat gitu kan. Harus hidup sehat. Kemampuan finansialnya juga dikelola dengan baik sehingga sehat. Standar sehat tadi, ya ini setara lah ya. Ini setara lah. Gitu. Jadi atas dasar ide inilah kemudian eh, ini harus disadari dulu. Ini harus dalam posisi sadar dulu. Kalau kita tidak sadar bahwa ada ketimpangan, bahwa kalau umurnya makin tua terus kemampuan fisiknya turun sementara kemampuan keuangannya tidak naik dan tidak sadar, nah ini yang repot kan. Pertama kita harus sadar terlebih dahulu. Oke, ada yang pernah ngasih tahu ini sebelumnya, ya. Jadi jangan sampai kita tidak sadar sehingga bahkan tidak, ya kalau tidak sadar tentu tidak mengantisipasi, tidak merencanakan sesuatu untuk supaya apa? Supaya ini kemampuan fisikku, misalnya gini, kita kita simulasi ya untuk teman-teman yang muslim muslimah gitu ya. Misalnya kita daftar haji nih, kita tahu bisa berangkat haji umur 60 misalnya ya. Sekarang misalnya di 40. Pertanyaannya, ketika kita umur 60 kemampuan fisik kita tuh seberapa? Berarti kan kita harus berpikir tentang kemampuan fisiknya juga harus terus meningkat. Jadi ketika tolak ukurnya berangkat haji, ketika berangkat haji tidak ngerepotin orang lain. Terus kemampuan finansialnya bertumbuh atau tidak? Karena mungkin sekarang sudah bisa digunakan untuk daftar haji. Tapi ada nggak yang dipakai untuk bekal berangkat ketika umur 60 kan gitu. Kan sederhananya gitu ya. Jadi kita harus segera pikirkan bagaimana caranya eh, umur naik, kemampuan fisik bertahan, syukur-syukur bisa meningkat dan kondisi keuangannya juga meningkat. Ini ide dasar yang teman-teman harus apa namanya sadari dulu bahwa apa namanya bahwa teman-teman kemarin-kemarin belum terpikir ya minimal dengan ini terpikir. Jadi saya maksud saya gini, saya menyadari bahwa rata-rata ASN terutama yang arsiparis itu kan dianggap jabatan yang tidak terlalu bagus gitu ya. Sehingga sampai kalau jabatannya tidak terlalu bagus, finansialnya nggak bagus gitu loh. Harusnya kalau jabatannya kurang bagus, minimal ada yang bagus. Minimal ada yang oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau eh, mulai punya pertanyaan, silakan disimpan atau diketik juga boleh di kolom apa chat sehingga nanti nggak lupa. Ini teman-teman nggak tidur kan? Coba coba ketikan apa namanya responnya supaya saya tahu kalau teman-teman nggak tidur. Jangan-jangan saya ngomong kemana-mana itu teman-teman tidur ya. Jangan sampai ya. Nanti bingung lagi. Oke, aman ya. Masih bisa disimak ya. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Jadi prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sebaiknya teman-teman itu punya tujuan.
Ya, kalau kita nggak punya tujuan memang agak repot. Jadi misalnya kayak tadi itu ya, saya tujuan jangka pendeknya saya harus bisa surplus. Artinya tidak minus kebebanan hutang. Lalu kemudian tujuan jangka pendeknya yang lain lagi saya bisa bagi THR misalnya. Tujuan jangka pendeknya yang lain lagi apalah bebas. Lalu misalnya tujuan jangka panjangnya adalah ini kalau saya kemarin yang saya praktekkan adalah misalnya tujuan jangka panjangnya anak-anak saya ketika masuk kuliah sudah tersedia uangnya. Total misalnya anggaplah kebutuhan untuk masuk kuliah 100 juta. Jadi ketika dia masuk sudah ada duit 100 juta. Jadi rumusan tujuannya spesifik jelas gitu. Atau misalnya kayak tadi, saya mau tujuan jangka pendeknya umroh misalnya. Tujuan jangka panjangnya berangkat haji. Umroh butuh berapa, berangkat hajinya butuh berapa. Misalnya gitu ya. Atau ya masing-masing sudah di list. Tujuan jangka pendeknya apa saja, jangka panjangnya apa saja. Ini kan yang saya contohkan kan satu-satu. Intinya, intinya teman-teman harus punya goal di sini. Harus punya apa? Goal, tujuan. Kalau nggak punya tujuan, kita cenderung lemes. Kita cenderung tidak tidak gigih dalam apa namanya? Dalam untuk mencapainya, gitu ya. Kalau punya tujuan cenderung aman. Nah, untuk sampai sana maka diperlukan apa? Diperlukan penganggaran. Jadi eh, pendapatan dan pengeluarannya ada penganggarannya, ada budgetingnya, gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir, hindarilah hutang. Memang banyak perdebatan. Jadi misalnya gini, boleh kok hutang selama hutang itu hutang sehat gitu ya. Ini perdebatannya ya di sini. Hutang sehat. Hutang sehat itu yang gimana sih? Hutang sehat itu adalah semua hutang yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas produktif ya. Kalau kalau ini kalau pilihan hindari hutang atau boleh hutang tapi hutang yang sehat bukan hutang yang konsumtif, maka ini tergantung teman-teman dalam apa namanya? Dalam pemaknaan apa namanya? Ajaran agama ya. Ada yang ada yang berpikir kalau hutang ini umumnya ya, hutang akan berurusan dengan riba misalnya. Sementara riba ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ada yang berpikir, oke, selama hutang sehat, terus kemudian akadnya diperbaiki, maka dia tidak riba, ya. Berarti dia antisipasi dengan apa? Akadnya diperbaiki supaya tidak riba. Oke. Nah, kenapa kok saya mengatakan yang ini? Karena ini cenderung apa? Safe to say, gitu ya, aman untuk disampaikan, gitu. Terus Pak Satimin gimana? Kalau saya cenderung yang ini. Walaupun saya pernah punya hutang di sini ya. Saya pernah posisinya di sini pernah. Tapi alhamdulillah sejak 2021 ya 2021 saya sudah bebas dari hutang. Gitu ya. Makanya saya cenderung yang ini. Bahwa saya pernah di sini iya ya. Saya pernah punya hutang dan itu waktu itu pembelaan saya adalah saya pakai hutang tapi hutang sehat kok gitu. Dan apa namanya? Jangka waktunya pendek ya. Jadi kalau teman-teman harus punya hutang, ini kalau ya, kalau harus punya hutang, ini yang saya praktekkan kemarin. Jangka waktunya pendek, lalu angsurannya ringan, kecil maksudnya. Angsuran dipastikan kecil. Kalau kalau kesehatannya kan di bank itu hanya boleh berapa? Maksimal 30% dari apa? Pendapatan.
gitu. Dan jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama ini mengganggu. Contoh ya kayak tadi ya. Misalnya anak saya umur 6 tahun, ya 6 tahun anak kelas satu lah. Berarti anak itu 6 tahun 6 tahun kemudian kan sudah harus masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Berarti hutangnya itu tidak boleh lebih lama dari anak sekolah, gitu. Karena nanti ribet, ya, nanti ribet. Itu kalau saya sih. Itu kalau saya. Oke, jadi saya tidak pernah ngambil pinjaman yang apa namanya tenornya jauh. Kenapa? Karena selain bunganya lebih mahal, karena misalnya bunga per tahun anggaplah 10% supaya gampang gitu ya. Kalau saya 5 tahun aja berarti kan 50%. Kalau saya pinjem anggaplah 50 juta, 50 juta plus 50% berarti saya ngembaliinnya berapa? 75 juta. Nah, saya nggak mau semakin panjang. Ini kan kalau 5 tahun. Nah, kalau 10 tahun, berarti yang dibalikin berapa? 100 juta. Selain ngembaliinnya makin besar, ya, selain ngembaliinnya makin besar, ini juga mengganggu karena di tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, agenda saya pasti sudah berubah, kebutuhannya sudah berubah, gitu ya. Maka ya paling amannya adalah untuk disampaikan ya hindari saja hutang, gitu ya. Oke, itu eh, prinsip dasar. Lalu kemudian kita akan kelola mana kebutuhan, yang mana keinginan, gitu ya. Jadi kalaupun keinginan mau dikasih porsi kira-kira menurut saya ya segini aja, segini aja. Nah, ini kebutuhannya segini Pak, porsinya paling besar. Nah, kemudian yang paling bawah adalah tabungan atau investasi. Kenapa kok tabungan atau investasi? Karena ASN ya. Mungkin kalau yang lain mungkin tabungan itu sendiri, investasi itu sendiri. Ya boleh aja sih. Ini tabungan, poin ini yang bawahnya poinnya investasi. Ada yang tambahan dana darurat, ya boleh aja. Tapi yang saya praktekkan tuh yang kayak gini, tabungan atau investasi. Jadi bukan bukan tabungan sendiri, investasi sendiri. Kenapa? Karena memang ya apa yang dibagi kuenya kurang besar. Jadi kan teorinya kan gini ya, teorinya ini teori. Kalau teman-teman pengen punya passive income, ini pasif ya. Teman-teman harus punya massive income. Ya, kalau teman-teman punya massive income dibagi ke sini, ya belum habis. Asumsinya kan gitu. Maka pendapatan yang besar ini, yang masif ini, kemudian bisa diapain? Bisa diinvestasikan. Nah, ketika sudah diinvestasikan, maka dia menghasilkan pasif income. Gitu ya. Nah, kalau kalau kita belum punya masif income, terus kita ngebaginya posnya terlalu banyak, menurut saya juga merepotkan. Gitu ya. Walaupun tidak salah, karena yang benar adalah ada perencanaannya, lalu kemudian konsisten dieksekusinya. Ya, kalau saya hanya begini, disclaimer ya, tidak ada yang lebih benar di antara keduanya. Nanti tergantung profil. Nanti saya akan ceritakan tentang profilnya. Atau mungkin di sesi tanya jawab kita akan bahas bagaimana sebaiknya memilih, mengatur, atau misalnya memilih investasi yang benar itu gimana. Oke. Karena ini kebenarannya sangat bergantung pada profil kita masing-masing. Nah, ini yang eh, mungkin sering kali diceritakan kan. Eh, Tadi kita kan sudah membagi apa? Membagi pengeluaran kan, membagi pos-pos pengeluaran lah. Ini kan yang sering sering kita perhatikan kan. Pertama tentu kita harus punya apa? Pendapatan kan.
Nah, dari pendapatan ini kemudian dibagi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan begini dulu. Selama ini kita tidak pernah belajar bagaimana caranya memperoleh pendapatan, bagaimana caranya mengalokasikan atau membelanjakan, bagaimana caranya menabung, bagaimana caranya berinvestasi dan seterusnya. Ya, termasuk juga bagaimana caranya supaya pendapatannya ini tidak stuck. Ya, ini juga tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita pikirkan. Padahal ini kan kalau ini kecil, maka ngebaginya susah. Ya, contoh sederhana. Contoh sederhana. Kalau saya punya duit 1.000, ya, kalau saya punya duit 1.000, maka langkah yang paling bijak adalah, menurut saya, merubah duit 1.000 itu menjadi 5.000 setidaknya. Karena bisa jadi pendapatan kita cuma 1.000, tapi kebutuhan kita 5.000. 5.000. Yang ini cuma 1.000. Maka langkah paling bijak adalah bagaimana caranya berpikir supaya pendapatan kita dari 1.000 berubah jadi 5.000. Nah, nanti kita pikirkan, gitu ya. Pernah Pak di di fase ini pernah. Jadi saya pernah eh, analoginya gini, pendapatan saya 1.000, kebutuhan saya 5.000. Sehingga saya harus berpikir, kalau pendapatan saya 1.000, dihemat sampai kiamat, karena kebutuhannya 5.000, ya tidak akannya sampai, tidak akan apa? Tidak akan pernah cukup. Maka yang saya lakukan adalah bagaimana merubah pendapatan 1.000 menjadi 5.000. Gitu. Waktu itu yang saya tempuh apa? Jualan batu bacan, batu batu cincin ya. Teman-teman kalau tahu batu cincin, ini ya. Kayaknya kalau teman-teman sering lihat saya pakai batu, ya karena waktu itu pernah saya gunakan untuk apa? Merubah dari penghasilan yang 1.000 ke 5.000. Ken- Pertanyaannya mungkin kenapa kok batu gitu ya? Kenapa kok menggunakan batu? Karena batu itu tidak ada standar harga. Saya beli 1 juta, saya jual 5 juta itu nggak masalah. Kalau saya jualan barang yang ada standar harganya, kalau saya beli 1 juta, paling saya bisa jualnya berapa? 1.100.000, 1.200.000 gitu kan. Maka untuk ngejar ini, ngejar gap ini, dari 1.000 ke 5.000, susah kalau jualan barang yang ada standar harganya. Maka masif income yang tadi kita pengenin, sulit dicapai. Atau setidaknya dari 1.000 ke 5.000 ini sulit dicapai. Maka saya mencari produk yang apa margin atau keuntungannya lebar. Ini dulu ya. Karena kita bisa jadi persoalannya bukan di bagaimana memposting, tapi bagaimana pendapatan itu bisa mencukupi pos-pos yang diperlukan. Nah, coba coba tulis di kolom chat. Bener nggak? Persoalan persoalannya adalah jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan kita itu bersoal di sini. Pendapatannya tidak cukup banyak untuk dibagi. Coba tulis di kolom komentar. Persoalan teman-teman itu di penganggaran atau di pendapatan sejak awal. Itu kan? Coba persoalannya ada di mana? Nanti ya tentu kita akan bicarakan semuanya ya. Karena kita tidak bisa apa? Tidak bisa hanya satu-satu gitu kan. Oke. Untuk passive income ya sebaiknya kan idealnya punya passive income. Kalau tidak punya ya berarti kita rencanakan.
Oke, kita lanjutkan ya kalau ini belum ada apa. Tapi kebayang ya yang saya sampaikan ya. Jadi pendapatannya harus cukup dulu. Level satu adalah pendapatannya harus cukup dulu supaya apa? Supaya teman-teman bisa memposting ke budgetingnya, ke penganggarannya jelas. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti tolong apa? Teman-teman banyak. Yang pertama, kalau sudah yang tadi penganggaran tadi udah beres, supaya tadi sampai ke passive income kan berarti atau setidaknya supaya bisa membiayai kebutuhan atau tujuan-tujuan jangka panjang, berarti kita akan berpikir bagaimana pengelolaannya di dalam investasi. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya, ada banyak pilihan, ada reksadana, ada saham, ada properti, emas dan seterusnya. Saya akan membungkus ini dalam apa? Dalam sebuah cerita. Ini harusnya sudah saya ganti. Oh, masih sama. Oh ya, oke. Jadi saya akan cerita satu-satu. Cerita yang mulai dari cerita yang tadi. Batu, kenapa kok bukan emas? Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tolong diperhatikan. Ini bisa jadi berguna. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi persoalannya adalah di pendapatan yang kurang besar, lalu kemudian berpikir bagaimana berinvestasi kayaknya agak kejauhan, tapi nggak apa-apa. Karena saya dulu berpikir seperti itu. Lalu kemudian saya sadari bahwa kan penghasilan kita paling sebulan paling bisa disisihkan 1 juta ya, benar nggak? Paling kan 1 bulan 1 juta per bulan paling kan, yang fix nih kalau belum plus tambah-tambahan. Maka kita akan berpikir, oke, berarti kalau kita tabung di bank mungkin hanya segitu dapat apa ya? Nanti kena inflasi lagi, ya kan? Oke, berarti yang paling aman adalah pergi ke dilarikan atau dirubah dalam bentuk emas. Nah, persoalannya di sini juga menjadi menjadi yang teman-teman perlu tahu bahwa emas ini yang paling bagus itu adalah sebaiknya emas batangan ya, emas batangan. Mas Antam lah gampangnya gitu ya. Walaupun ada Mas Batangan itu ada yang selain Antam ya, tapi yang dimaksud emas di sini bukan emas perhiasan yang berupa anting, cincin dan segala macam karena memang eh, selain selain kadarnya juga apa namanya harganya ya selisih harga beli dan jualnya agak agak lebar gitu ya. Emas yang dimaksud di sini adalah itu. Nah, sependek yang saya pelajari untuk emas itu ini hanya sebagai safe haven saja. Dia hanya cukup untuk mengatasi inflasi. Tapi ini tetap lebih bagus dibanding teman-teman nabung di tabungan bank itu. Ini tetap lebih bagus. Kenapa? Misalnya contoh ya, eh, harga kambing tahun 2000 itu misalnya 3 gram. Ya, kalau kita jual emas 3 gram pada tahun 2000 misalnya, itu dapat 1 kambing. Kita jual emas di 2024 3 gram, itu juga dapat kambing kurban. Sama aja. Jadi emas ini bagus. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, Pak, harga emas sekarang 1,7 misalnya. 1,7 juta per gram. Ya. Sementara kemampuan apa saving saya belum meningkat, masih 1 juta juga, belum ke 1,7. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, ada banyak. Bisa pecahan emasnya nggak langsung 1 gram.
turun, misalnya 0,5 dulu, gitu ya, 0,5 atau 0,7 mungkin, 0,5 plus 0,2 jadi 0,7. Nanti kalau sudah bisa berapa gram ditukarkan menjadi, misalnya diakumulasi menjadi 5 gram. Oke. Setelah 5 gram baru ditukar. Tapi prinsipnya setiap bulan harus dialokasikan untuk beli ini, gitu ya. Atau senario lain, atau senario lain. Setiap misalnya tujuannya adalah biaya pendidikan untuk anak. Tadi ya misalnya untuk kuliah, supaya nanti kalau kuliah anaknya bisa kuliah untuk mencapai duit 100 juta atau 100 gram, 100 juta atau 100 gram waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah nggak dapat 100 juta, nggak dapat 100 gram atau 100 gram. Maka caranya bisa begini. Setiap si anak ulang tahun, hadiahnya bukan pesta makan-makan ulang tahun. Ya kalau mau dikasih boleh. Tapi hadiahnya adalah berapa gram emas. Dikasih tahu ke anaknya bahwa ini adalah emas, ini emas untuk kamu, ini hadiah ulang tahunnya, ini akan berguna untuk masa depanmu. Jadi selain dapat hadiah, dia juga dapat pendidikan bagaimana mengelola keuangannya. Sampai sini, menurut teman-teman ide ini bisa nggak diterapkan? Bagus nggak? Gitu. Possible nggak diterapkan nih? Biasanya belum punya anak, Pak. Ya udah, suaminya ke istrinya gitu. Atau istrinya ke suaminya juga boleh. Terserah lah ya bolak-balik. Intinya ini bisa dijadikan sebuah ide. Tapi jangan berharap terlalu banyak, maksud saya. Karena apa? Emas itu adalah instrumen investasi untuk apa? Emas itu adalah instrumen investasi untuk menjaga aset kita dari inflasi. Kalau mau dijadikan, kalau teman-teman mau penghasilannya meningkat, bukan emas, tapi boleh bisa emas, tapi perdagangan emasnya. Paham maksud saya? Jadi misalnya teman-teman pengen meningkatkan penghasilannya. Kalau beli emas disimpan, itu kan tadi hanya untuk safe haven. Tapi kalau beli emas untuk menaikkan nilai asetnya, safe haven itu artinya tidak ada eh, penyimpanan yang terbaik gitu ya, tidak ada pengurangan. Kalau pengen meningkat kemampuan atau daya belinya, maka emas ini harus diperdagangkan. Contoh, teman-teman pergi ke Antam beli 100 gram. Ini di breakdown menjadi 10 gram berapa biji, 5 gram berapa biji gitu ya. Terus kemudian teman-teman perdagangkan kembali, dijual ke teman-temannya yang lain dengan keuntungan. Nah, harga 100 gram kalau teman-teman beli ke Antam mungkin untuk jualan itu mungkin teman-teman akan dapat diskon waktu itu berapa ya, saya agak lupa. Nah, dari diskon itu kan sudah untung nih, dari pembelian saja udah untung karena dapat diskon. Nah, kalau dijual lagi dapat tambahan keuntungan atau margin. Berarti kan untungnya dua kali nih, ada margin, ada diskon. Mungkin total-total jadi bisa 10% misal. Dan cepat kan? 10%-nya ini bisa dibelanjakan lagi ke sini. Gitu. Paham ya maksud saya? Jadi emas itu kalau mau digunakan sebagai apa? Menaikkan daya beli itu bukan dibeli dan dibiarkan, tapi dibeli dan diperdagangkan. Tapi kalau untuk mempertahankan daya beli, emas itu bisa dibeli dan disimpan. Gitu ya. Lalu, kenapa kok waktu itu saya sampai ke Batu ya tadi ya? Kan banyak orang ngomong sebaiknya emas saja, sebaiknya emas saja. Gitu. Nah, saya kemudian bilang, emas itu bagus. Emas itu
bagus. Tapi kurang cocok bagi saya. Jadi kebenaran pilihan-pilihan ini nanti disclaimer dulu ya. Kebenaran pilihan-pilihan ini nanti ada emas, ada asuransi, ada dana pensiun, ada saham, macam-macam itu. Kebenarannya adalah sangat bergantung pada profil kita masing-masing. Ya, sangat bergantung pada profil kita masing-masing. Jelas ya. Misalnya gini, investasi itu yang terbaik ya beli properti lah, beli tanah lah gitu. Saya tidak mau membantah, tapi juga saya harus berkaca gitu ya. Misalnya uang saya hanya setahun hanya sanggup menabung, anggaplah 100 juta misalnya gitu. Nah kalau saya disuruh beli properti, sementara tinggalnya di eh, Depok atau mungkin apa kalau lagi mudik kadang ke Jogja dan seterusnya, punya duit 100 juta ya nggak bisa lah beli properti gitu kan. Belum bisa. Yang paling mungkin ya tadi itu, beli emas, beli saham, atau reksadana atau apa. Gitu ya. Nah, milih saham juga begitu. Kalau beli saham, yang paling cocok ya yang defensive stock, artinya saham-saham yang apa? Saham-saham yang eh, cukup stabil dan bagi dividen. Ya belum tentu juga. Kalau profilnya yang cukup eh, risk appetite-nya tinggi atau sanggup menanggung beban resiko yang tinggi, beli beli saham-saham yang defensive stock yang nggak cocok. Yang cocok apa? Yang cocok adalah beli saham-saham yang eh, margin of safety itu gimana ya? Bentar, saya supaya bisa menggambarkan ke teman-teman. Di sini deh. Yang margin of safety-nya tinggi. Misalnya gini, supaya teman-teman bisa paham ya. Ini kan misalnya kalau saham saham kan gini kan, ini ada perusahaan gedung ya, ini anggap gambar gedung ya, gambar gedung perusahaan. Terus kemudian dia kan perusahaan kebanyakan bersifat apa? Tertutup. Artinya perusahaan ini miliknya si A, si B dan si C. Si A atau si B atau si C gitu kan. Milik perorangan lah PT-nya. Lalu kemudian ada yang terbuka. Yang terbuka itu artinya kepemilikan dari perusahaan ini, dari perusahaan A ini, bisa dimiliki oleh si pengendali, si A, si B, atau si C tadi, plus masyarakat umum. Masyarakat umum boleh beli kepemilikannya, boleh beli sahamnya. Nah, di market ya, atau di pasar atau di bursa itu, seringkali harga harga perusahaan ini, nilai bukunya, atau kalau tanah NJOP-nya, kita sebut aja book value atau nilai bukunya, kalau tanah NJOP-nya itu misalnya harganya 1.000. Seringkali di market itu harga sahamnya cuma 300 perak. Berarti kan ada margin of safety nih, margin of safety. Berapa? 700 perak. Tadi kita ngomongnya kan kalau properti itu bagus, tapi harganya minimal 300, 500, 1 M gitu ya. Duit kita belum sampai segitu. Terus tapi kita butuh investasi. Kita perlu menemukan instrumen investasi maksudnya. Maka saham ini salah satu apa? Salah satu instrumen yang bisa dipikirkan. Cara milihnya gimana? Yang ini nih. Margin of safety-nya tinggi. Nah, kebetulan tahun berapa nih? Tahun 2025 sekarang itu
Banyak saham-saham dengan model seperti ini. Oke, silakan Mas Ahmad. Banyak saham-saham dengan model begini. Lagi banyak karena lagi banyak yang turun. Gitu ya. Oke, supaya tidak terlalu banyak saya yang cerita sendiri, saya pikir eh, saya buka sesi tanya jawab supaya teman-teman bisa apa? Bisa mendalami sebaiknya yang mana yang perlu diperdalam. Ya, karena kalau saya ngobrol nanti bisa kemana-mana dan bisa panjang banget ini. Oke, itu ya intinya kalau saham seperti ini. Sebagai gambaran, misalnya saya menemukan saham BBTN, Bank BTN, BBTN, BBTN itu kode sahamnya di bursa itu sekarang harganya 800 apa ya? 30 kalau nggak salah, 20. Saya belum beli memang, saya belum beli memang. Ini target saya beli adalah 730. Saya tungguin dia turun, mudah-mudahan sampai sini baru saya beli. Ini harganya adalah sepertiga sama kayak gini. Sepertiga nilai buku. Artinya nilai bukunya atau NJP-nya kalau tanah itu sekitar 2.500-an. Harga wajarnya segini. Tapi harga market sekarang segini. Ya, oke. Jadi ini menurut saya adalah peluang untuk bisa apa, mendapatkan keuntungan 3 kali dari modal kita. Karena harganya baru sepertiga nilai buku. 1/3 nilai buku. Berarti ada potensi untuk naik 3 kali lipat untuk bisa mencapai harga wajar. Nah, ini tidak perlu modal yang besar. Ya, tidak perlu modal yang besar. Beda dengan properti, beda dengan yang lain. Gitu. Dan ini bukan safe haven seperti emas. Karena apa? Karena ada margin of safety yang lebar. Gitu ya. Cuman memang kalau yang tidak terbiasa melihat naik turun harga saham memang jantungan. Gitu ya. Itu yang saya bilang kebenarannya sangat bergantung pada profil kita masing-masing. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, present terlebih dahulu, lalu kemudian apa sampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu ini, ya silakan Mas Ferdinand. Pagi Pak, Ya pagi, gimana kabarnya Pak Hatimin? Alhamdulillah. Baik. Mau tanya Hah? sebentar, eh, kalau kita ngomongin masalah keuangan ya. Hmm, Eh, ini kebetulan saya lagi ada ngincer sebuah properti Pak. hmm, Cuman harganya itu kan memang tinggi gitu. Nah, dari pihak developernya sendiri itu dia nggak mau ngasih KPR gitu, maunya oke, cash keras gitu. baik. Nah, artinya saya butuh pendanaan yang sangat banyak, Hmm, tapi tabungan saya belum mencukupi gitu. Nah, saya oke. kebetulan kemarin dari pihak ke bank coba cari pinjaman gitu ya, Hmm, kredit. Nah, tapi saya mengajukan sebanyak 300 juta hmm, dengan dikasih simulasi tabel per bulannya berapa, tenornya berapa gitu ya. hmm, Nah, setelah saya dapat per bulannya berapa, kalikan jumlah tenor itu kan berarti kan jumlah yang harus kita bayarkan selama ya, jumlah tenor tersebut. Saya hitung-hitung 300 juta, nah, totalnya hampir 400 juta. Jadi ada selisih 100 juta dari 300 juta yang ingin saya ajukan hmm, kredit gitu. Wah, hmm, ini saya kepikir, wah ini nggak nggak worth it nih. Saya hmm, hanya habis di cicilannya aja gitu. Jadi saya betul. ibaratnya rugi lah gitu ya. Hmm, Nah, kemudian saya coba ke koperasi kantor.
apakah koperasi bisa. Tapi kalau koperasi jawabnya, wah segitu nggak bisa mas, paling hanya sampai 100 maksimal 150 gitu. Oke. Akhirnya saya coba ke pihak ketiga selain bank, finance, Hmm. BRI Finance. Wah itu justru malah bunganya lebih gila lagi Pak, lebih Oh tinggi iya, lagi iya. gitu. Kalau finance Nah, ya. nah ini saya coba tanya aja, mungkin Pak Temin punya tips instansi mana, perusahaan mana yang menawar kalau kita kredit bunganya yang paling rendah gitu Pak. Nah, Hmm. dan ini saya tadi kan bilang untuk yang utang yang produktif, kalau saya mengincar properti sih, ya paling nggak pikiran saya properti itu nanti kan bisa eh, di jangka waktu yang panjang Yes. menguntungkan gitu. Jadi Ya, saya sih ini berpikir ini utang produktif sih, iya saya pikirnya betul. gitu Pak. Baik. Gitu-gitu Pak. Ya, oke. Saya balik lagi ke dasar berarti ya. Hutang produktif. Terus kemudian turun ke properti. Berarti kan kita mikirnya gitu ya. Hutang produktif tadi kita anggap checklist dulu ya. Lalu kemudian properti. Properti ini masih menyisakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau ini untuk invest atau untuk dipakai, gitu kan? Kalau untuk ini kan berarti gitu, ada investasi atau pakai. Kalau dipakai berarti dia berubah menjadi bukan aset tapi liabilities kan gitu, atau kewajiban, ya kan? Kalau untuk invest berarti kita harus lihat kriteria invest, gitu ya. Ini kan niatan nih, niatannya beli properti. Niatan beli properti untuk apa? Untuk investasi. Kalau untuk investasi berarti kita akan berpikir, namanya investasi kan berarti mencari apa? Kenaikan aset, nilai aset. Ya, berarti kriterianya adalah nilai asetnya harus naik, betul ya? Nah, berarti kita harus mencari properti yang secara lokasi atau ya secara lokasi ya berarti ya, secara lokasi ini punya kualifikasi dalam sekian tahun atau masih punya margin of safety tadi kan, margin of safety. Sebelum kita ngomong apa ya? Sebelum kita ngomong pembiayaannya dari mana gitu loh Mas Ferdinand. Kita apa bahas satu-satu ya. Berarti kalau ngomong properti, kita harus ngomong lokasinya atau propertinya itu harus punya peluang nilainya masih naik atau margin of safety-nya masih lebar, gitu ya. Potensi kenaikannya masih tinggi lah, gitu gampangnya ya, bahasa sederhananya. Nah, karena ini kita mau investasi, kan gitu cara mikirnya. Oke, berarti ada wilayah-wilayah yang kita sebutnya sebagai apa? Wilayah-wilayah yang kita sebutnya sebagai dead start. Memang dulu keren, dulu kenaikan harganya tinggi. Contoh ya, misalnya kita akan beli properti di Menteng. Kalau kita beli tanah di Menteng misalnya, harganya hari ini misalnya semeter 50 juta. Tahun depan kira-kira per meter naik jadi berapa ya? Kayaknya agak sulit karena sudah mentok plafon tuh, gitu kan. Agak agak sulit untuk naik lagi. Jadi lebih baik kita beli mungkin di eh, tanahnya mungkin di sekeliling Jakarta, mungkin di Sawangan atau mungkin di mana ya, yang margin of safety-nya masih tinggi sehingga eh, apa niatan kita, tujuan kita untuk investasi tercapai. Oke, sudah kriterianya. Kalau kriterianya sudah, pertanyaan lanjutan. Kalau ini mau dijadikan tempat tinggal, berarti kita lihat lagi uang kita seberapa. Misalnya, menurut kita yang layak itu harganya 300 juta, tapi uang kita baru 100 juta. Muncul pilihan lagi kan? Ini mau pakai pembiayaan, gitu kan? Pembiayaan, atau ini mau pakai apa?
atau mau beli tanahnya dulu, yang penting lokasinya cocok, sehingga kita tidak terbebani dengan bangunan. 300 juta ini kan asumsinya tanah plus bangunan kan, plus bangunan. Menurut pengalaman saya, kalau kita belinya ke developer, sebetulnya biaya pembangunan yang dilakukan oleh developer itu terlalu mahal. Kita bisa melakukan apa? Kita bisa bikin rumah sendiri. Kalau kita bisa ngitungnya di properti itu jauh lebih murah dari yang dilakukan oleh developer. Jadi misalnya 100 juta, mungkin kita bisa beli tanahnya dulu 100 juta. Nah, yang 200 juta nanti kalau sudah ada baru kita bangun. Nah, tanah ini kita buat supaya produktif gimana caranya? Ini kan tergantung lokasi ya. Ada yang disewakan untuk tempat parkir, ada yang dijadikan sewakan untuk pembesaran bibit tanaman segala macam lah ya. Ini macam-macam. Atau pilih yang kayak tadi Mas Ferdinand langsung masuk ke mana? Langsung oke 300 juta ini cari pembiayaan. Kan gitu ya. Pembiayaan berarti kan ini persoalannya persoalan suku bunga kan? Suku bunga. Nah, sementara ini suku bunga itu sepertinya eh, belum murah ya, belum belum dikasih murah. Jadi suku bunga acuannya masih berapa? 5,5% kan dari BI ya. Jadi kalau suku bunga acuannya 5,5%, mungkin dari bank-bank itu ya di atas, pasti di atas 7. Mungkin sekarang kisarannya di 9 sampai 12 paling mahal. 9 sampai 12%. Ini acuan dari suku bunga mungkin ini bank-bank himbara segini kan. Benar nggak? Bank-bank himbara segini. Nah, memang kita sangat bergantung pada jenis aset yang mau kita biayai. Misalnya gini, kalau kita beli motor, ini motor, mobil, dan properti kita sandingkan ya, motor, mobil, properti. Terus ini finance, yang tadi Mas Ferdinand tanyakan kan, finance, bank, operasi. Bank itu asumsi saya bank itu semua bank himbara asumsi saya sama lah, kurang lebih ya, kurang lebih. Walaupun ya ada yang jauh beda juga. Pertanyaannya sebenarnya sederhana ya, tapi penjelasannya jadi panjang. Kalau kita beli motor, menurut saya itu jangan kalau kita nggak punya duit nih, kita nggak beli motor untuk berangkat, bisa berangkat pulang kerja. Itu jangan ke finance. Kenapa? Karena bunganya lebih besar. Kenapa asumsinya? Karena risikonya lebih besar. Semakin risikonya lebih besar dari pembeli kredit, maka bunganya pasti lebih besar. Kalau harus berhutang, sebaiknya hutanglah ke bank yang paling 9% setahun. Ya, kalau 2 tahun kan berarti teman-teman baru membayar bunga 18%. Tapi kalau ke finance itu bisa di atas 30%. Walaupun cuma 2 tahun. Gitu ya. Kalau mobil, kalau mobil, teman-teman karena mobil jumlah harganya mungkin 200 juta sampai 300 juta, itu teman-teman malah jangan ke bank, malah ke finance. Kenapa? Karena bagi pemberi dana ini menurut pengalaman saya, amatan saya, mobil itu cenderung aman. Jarang mobil yang ya kalau DP-nya tinggi, jarang yang macet. Intinya suku bunga yang diberikan untuk beli mobil itu murah, nggak tahu ya sekarang, gitu ya. Nah, cara milih mobilnya juga ada, gitu ya. Mana mobil yang bisa dibeli eh, mobil second, mana mobil yang sebaiknya beli dari baru, gitu. Itu juga ada cara milih mobilnya. Oke. Nah, properti, properti itu ya menurut saya ke bank kalau harus apa. Nah, memang saya belum punya gambaran bank mana yang lebih murah. Saya belum cek karena menurut saya
Kalau suku bunga acuannya apa 5%, ya 5,5, sorry, 5,5%, itu ya paling normal semua bank tuh segini. Ya kalau mau berarti cek aja eh, bank PTN, terus hitung-hitung lagi. Sekarang kan kalau tidak salah ada keringanan ya untuk apa biaya BPHTB dan segala macam itu kan sudah tidak kena pajak kan. Jadi mungkin kita akan berfokus ke sini. Karena biasanya, biasanya kalau kita butuh 300 juta ya Mas Ferdinand ya, itu kan yang kita terima tidak 300 juta. Biaya provisi, biaya ini, biaya itu mungkin terima-terima berapa? 280, ya kan? Berarti DP-mu harus ditambah lagi, harus ditambah lagi. Sementara balikinnya 400. Jadi ternyata bukan selisihnya, cara ngitungnya bukan 300 dan 400, tapi 280 dan 400 ternyata. Paham nggak maksud saya? Kalau pinjemnya cash, bukan eh, di pembiayaan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Termasuk juga kalau teman-teman mau menggunakan pembiayaan syariah, ya, jangan hanya karena syariah terus sembrono gitu. Tapi maksud saya, carilah yang syariah, tapi yang bunganya jangan kemahalan. Yang saya sampaikan terlalu cepat nggak ya? Masih follow, Pak. Ya, masih? Masih following. Ya, oke. Masih following, oke. Masih bisa diikuti berarti ya. Ada yang lain? Nah, kok Ya, silakan. Dengan siapa nih? Mana tadi? Ibu Dia. Silakan Bu Dia. Lah kok malah jadi di close mic. Ada yang lain lagi? Ya, Mbak Mai silakan. ya Pak, selamat siang. Ya, Eh, Begini, oke, saya pertanyaan tadi Pak di kolom chat tadi saya bertanya kalau berarti kalau perusahaan yang saham Pak, jadi ya, ya. berarti perusahaan yang go public itu berarti memakai pendanaan yang didapat dari pembelian saham itu untuk bisa dikatakan untuk operasional perusahaannya ya Pak? Betul, betul. Jadi, Apakah begitu? iya. Jadi kan gini kan. Am, namanya kan PT ya. Ini kan PT. Betul. PT, ya kan? Terus dibuat terbuka atau tertutup gitu kan ya. Nah, PT itu kan umumnya umumnya terdiri dari beberapa orang kan. Misalnya masih tertutup nih, A, B, C, pemilik sahamnya ya. Ini kan masing-masing store modal nih, masing-masing store modal. Yang ini misalnya pengendali 100 juta, yang ini cuman 10 juta, yang ini cuman 5 juta. Berarti kepemilikan sahamnya kan gitu kan. Ini kepemilikan sahamnya misalnya adalah 80%, ini 85% ya, ini 5%. Itu, anggaplah ini 85 ya. 85 juta store modal. Sehingga dia punya saham 85%. Ini masih tertutup nih senarionya. Ini supaya supaya kita paham sama-sama ya. Ini senarionya PT-nya masih tertutup. Dimiliki oleh 3 orang. Oleh si A, B, C. PT ABC ini sekarang. Oke. Nah, sekarang kita mau PT-nya terbuka. Dengan tujuan apa? Supaya lebih profesional dan lebih mudah mendapatkan pembiayaan. Gitu. Nah, pembiayaan itu diperoleh dari mana? Dari IPO. IPO itu apa? Initial Public Offering yang kemudian di sini
menerbitkan saham baru. Saham menerbitkan saham baru. Jadi saham yang 100% ini kemudian dipecah dulu menjadi berapa? Misalnya ini jumlah sahamnya 100 ya. Sekarang dipecah menjadi 1000. Oke, dipecah menjadi 1000. Tadi di sini masing-masing per lembar sahamnya adalah 1 juta. Oke, kita pecah jadi kalau 1000 kekecilan, jadi 1 miliar. 1 miliar lembar saham. 1 miliar. 1 miliar nolnya banyak ya. Oke. Nah, sekarang saya tawarkan kepada publik untuk beli 1 lembar sahamnya seharga Rp1.000. Jadi 1 miliar yang dijual itu hanya berapa? Hanya misalnya 20%. Berarti di sini yang dijual cuma 200.000 lembar. Nah, setiap lembarnya saya mau jual 1.000 perak. Nah, pengendalinya tetap siapa? Pengendalinya tetap A, tapi sekarang publik, inisial public offering, sekarang publik, di sini ada publik. Sekarang bisa beli yang ini, saham yang ini nih, hasil pecahannya, yang hanya senilai berapa persen. Nanti benefitnya dapat ke sini, uangnya dikasih ke sini dan ke sini, selisihnya. Itu. Jadi, dapat dana dari mana lagi kalau PT ini kalau sudah go public? Ketika pertama IPO, kedua eh, private placement, private placement. Private placement itu intinya apa? Private placement itu intinya adalah ketika si perusahaan itu tadi punya project, lalu kemudian tapi kurang dana, maka kemudian boleh menjual lagi sebagian sahamnya kepada investor strategis. Investor strategisnya bisa dari salah satu di antara pemilik saham ini atau bisa jadi pemain baru atau pemodal baru untuk mendanai semua proyek yang dimiliki oleh perusahaan. Atau bisa juga melalui right issue. Right issue. Gitu ya. Ini jadi kelas saham nih. Right issue itu prinsipnya adalah penerbitan saham baru, tapi yang bisa beli adalah semua pihak yang sudah menjadi pemegang sahamnya. Jadi Pak A, B, C, dan orang-orang di publik ini yang tadi beli saham 200 sebanyak ini tadi, ini kan bisa jadi ada 1.000 orang di sini. 1.000 orang ini diminta untuk patungan ulang lah gampangannya dengan imbalan jumlah lembar saham baru. Ini caranya right issue. Atau bisa juga sahamnya digadai dan seterusnya. Pertanyaannya tadi sederhana. Apakah kalau eh, apa tadi perusahaan jual sahamnya di bursa itu untuk apa? Untuk ini Pak, Eh, apa? Operasional. ya, Operasional. operasional. Iya, betul. Jadi bisa macam-macam, bisa untuk operasional, bisa untuk nutup utang, bisa untuk ya kalau bahasa sederhananya ini untuk operasional, yes. Nah, cara Oke. memperoleh dananya ini kayak gini nih. Bisa juga digadai. Banyak lah, banyak senarionya. Oke. Sementara yang paling common, yang paling umum ini kayak gini. Oke. Boleh Jadi tanya lagi Pak? ya silakan. Maaf terpotong. Untuk pemula nih Pak, Hmm, yang Mas pengen lah gitu Pak. Jadi yang kita hmm, masih pemula ini baiknya Pak itu apakah di invest saham ini yang value investing, bukan hmm, trading ya Pak? Oke, hmm, apakah itu? Kemudian budgetnya yang range-nya yang bisa disarankan tuh Pak setiap bulan apakah kita menyisihkan membeli saham-saham yang bagus begitu atau bagaimana? hmm. Ya, Kita yang masih minim tentang saham, apakah ya. yang nilainya value investing gitu Pak? Hmm, hmm. Ya, sebenarnya pertama profile, kedua tujuan. Itu sangat sangat tergantung dengan itu ya. Profilnya seperti apa, yang kedua tujuannya untuk apa.
Karena kalau tujuannya jangka pendek banget, ya kan nggak bisa. Kalau jangkanya panjang, mungkin akan lebih leluasa gitu ya. Jadi ini sangat sangat bergantung pada profil itu. Nah, sekarang pertanyaannya, buk- jadi informasi pemula dan budgetnya terbatas itu tidak cukup. Tapi goalnya ada di mana dan berapa itu penting juga. Itu untuk membeli saham tipe yang mana. Gitu ya. Misalnya saya punya punya gambaran yang bahkan tidak tidak common di publik, yaitu apa? Eh, in cigar butt investing. Jadi investasi puntung rokok istilahnya. Puntung rokok. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah beli saham yang sedang dibuang-buang oleh publik. Jadi ini tidak pernah dianjurkan oleh influencer manapun atau manajer investasi manapun. Jadi beli saham dari perusahaan yang sedang hancur-hancurnya, tapi sebetulnya pengendalinya bagus. Saya kasih ilustrasi gini, Kak. Kalau teman-teman yang tahu sepak bola, pernah dengar klub bola namanya Juventus? Ini kan klub bola di Italia yang sinyonya tua, namanya aja julukannya sinyonya tua. Artinya dia punya tradisi apa? Tradisinya berprestasi. Tradisinya berprestasi. Tapi suatu saat Juventus itu terjun ke seri B, bahkan di Liga Seri B, Liga 2 ya, berarti kan. Bukan di papan utama, coba. Di seri B. Pertanyaan saya, Juventus akan bertahan berapa lama di seri B? Ternyata hanya 1 tahun. Dan orang sangat yakin. Kenapa? Karena Juventus itu punya DNA, punya gaya main, punya filosofi, punya tradisi yang memang mentalnya juara. Tapi ketika dia terperosok, waktu itu kenapa ke seri B? Karena skandal apa pengaturan skor gitu. Nah, di saham juga terjadi kayak gini. Di saham juga terjadi gini. Sehingga ketika dia di seri B, semua orang mencibir, semua orang mengatakan saham ini, apa perusahaan ini buruk. Sehingga sahamnya tidak ada yang beli. Tapi ini apa? Berarti kan profil resikonya cukup tinggi. Tapi ini saya buka aja lah ya. Nanti silahkan dicek ya. Sahamnya Bank Bukopin, kode tikernya BPKP. Harga sekarang 50 perak ya, 50 perak. Saya dua tahun yang lalu eh, rekomendasi saya NISP. Waktu itu masih 700-an. Sekarang udah di atas 1000 kan, 1200-an. Nah, sekarang Bank Bukopin. Kenapa kok Bukopin? Pengendalinya siapa? Pengendalinya Kokmin. Kokmin Bank. Kokmin itu siapa? Kokmin itu adalah bank terbesar di Korea Selatan. Kenapa saya tadi pakai analogi apa? Juventus. Ya, oke. Nah, seninya investasi itu kan kayak kita menjajaki kedalaman air ya. Pertama mungkin kita cemplungin batu dulu, lempar batu ke situ, ke sungai. Kita berdiri di sini, kan gitu kan. Wah, ini saham 50 perak, jangan-jangan tidur terus nih. Walaupun tadi profilnya segala macam ya, operating profitnya 40% dan seterusnya. Tapi secara akuntansi dia buruk. Kenapa? Karena pengendali sebelumnya Bosowa, singkat cerita gitu, Bosowa itu tidak prudent dalam pengelolaannya, bahkan cenderung membiayai grup-grupnya sendiri, lalu kemudian kreditnya dibuat macet. Maka Bank Bukopin rugi besar. Nah, untuk bisa mengembalikan write off semua aset ini, butuh sampai dengan 2025 akhir, berarti secara akuntansi Bank Bukopin baru bisa untung di 2026.
Kalau ini terreflek ke harga saham, berarti sahamnya baru bangun di 2026 dan baru bangun dari 50, baru naik dari 50 di tahun 2026. Pertanyaannya, cerita ini mungkin nggak, bener nggak? Oke, gitu kan? Ya, Mbak Maya. Maka ngetesnya gimana? Tadi untuk menjawab pertanyaan dua, apa namanya? Saya harusnya gimana, Pak? Oke, kalau mau dibuat disiplin, cemplungin batu dulu ke sini. Ibaratnya belilah beberapa lot dulu untuk ngecek sambil memastikan misalnya orang fundamental kan ngecek laporan keuangannya lah, apakah operating profitnya naik, apakah secara akuntansi pembukuannya keuntungan dari kuartal ke kuartal turun gitu ya. Maka kita cemplungin batu. Oke, kok kayaknya nggak dalam ya. Oke, kita kita tes lagi pakai tongkat, tongkatnya masukin. Oh iya nggak dalam. Kita masukin kaki satu. Oh iya nggak dalam, barulah kita nyebur kan gitu. Artinya penjajakan satu, dua, tiga, empat gitu kan. Nah, dalam hal karena kita ASN yang hanya bisa berdisiplin, misalnya target saya pribadi jangan dianggap pom-pom ya, ini disclaimer ya. Saya pribadi misalnya pengen toh di pom-pom kayak apapun harganya tetap akan 50 menurut keyakinan saya sampai akhir 2025. Saya hanya akan mentargetkan 5.000 lot misalnya untuk satu emiten ini ya, untuk satu emiten ini. 5.000 lot. Sekarang saya sudah punya 4.000 lot. Jadi setiap setiap eh, saya punya selisih bulanan, mungkin saya akan beli 100 atau sampai 200 lot. 100 lot kan berapa? 500.000. Saya beli ke sini. Saya belikan saham ini. Nah, kalau kalau yang mau save tadi ya ya BBTN tadi, menurut saya ya, Bang, BTN. Kenapa kok saya bilang save? Karena semua bank-bank himbara itu akan di bawah Danantara. Danantara ngelola duit ratusan, sekarang berapa? 321 T. Kemungkinan dia akan diinjek dana dari sini dong. Apalagi kalau misalnya dana si Bank BTN diminta untuk mensukseskan apa 3 juta rumah, maka dia butuh dana. Dananya dari mana? Ya dari inilah disempilin ke sini kan, diinjek ke sini kan. Kalau diinjek ke sini, Bank BTN resikonya harganya segera naik. Pertanyaannya, apakah saya cukup berdisiplin saja? Ya itu pilihan pilihan apa? Pilihan gaya investasi. Kalau kita ngomong normalnya ya kayak gini, lempar batunya dulu, jajaki pakai tongkat, kakinya masukin satu, baru nyebur. Ini apa? Seninya kayak gitu. Oh iya, baik Pak. Iya, saya nggak bisa ngomong Kemudian Pak, pastinya ya, gimana. ya Ya. nggak apa-apa Pak. Ya, Hmm. ya. Kemudian apakah ada saran Pak, misalnya bagi kita pemula mungkin investasi yang sifatnya eh, risiko rendah Pak, seperti pembelian surat berharga negara Hmm. itu baik bagaimana Pak? Apakah kita rutin setiap bulan Hmm. kita investasikan di surat berharga negara dengan nilai yang berapa begitu, atau kita rutin setiap bulan, atau kan biasanya SBN itu diterbitkan di bulan-bulan tertentu. Apakah Hmm. bagaimana Pak strateginya yang bagus gitu? Ya kalau Terima mau kasih Pak. rutin menurut saya yang paling paling gampang ya emas, paling gampangnya. Oh, Itu udah paling gampang tuh. emas, Ah, ah, paling gampang tuh emas. emas ya Pak. Ya kan dapetin emas kan banyak kan sekarang saya apa senarionya kan bisa ke Antam, bisa ke BSI, bisa ke mana, bisa ke Pegadaian gitu kan. Kan mereka sekarang di Pegadaian itu dan BSI itu kalau nggak salah baru diresmikan Pak Prabowo kemarin kan sebagai apa itu? Lupa namanya sebutannya. Apa itu Pak? Bank emas ya? Ah, Bang Mas ya. Ya kan itu kan. Nah, menurut saya yang paling aman ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau dinaikin size-nya atau mau di switch ke aset kelas yang lain lebih mudah gitu. Karena dia tetap liquid gitu maksud saya. Tapi liquid tapi tetap bisa memfasilitasi kita tetap berdisiplin dan apa namanya?
apa, hedging ya Pak, ya, Iya, inflasi ya. iya, Nah, hedging, lindung nilai gitu. melindungi nilai. Menurut saya sih Baik paling Pak, masuk terima akal itu. kasih. Nah, ya itu saya saya kan beberapa kali buka buka kelas saham ya. Mungkin orang akan bingung. Jadi teman-teman juga mungkin bingung. Ini orang apa sih arsiparis ngomongin apa gitu ya. Tenang-tenang saya ya kayak gitu. Harus melek Pak ya. Ya, ya mau nggak mau harus melek. Jadi Ya kalau harus melek benar. kalau Teman-teman nggak juga yang gitu, lain. kita sendiri yang repot. Jadi awalnya kenapa saya bentuk komunitas saham tuh ide dasarnya gini, teman-teman ya. Ini ini mungkin akan berguna. Ini sebuah cerita yang menurut saya cukup mengejutkan. Saya waktu itu dapat ceritanya juga mengejutkan. Eh, Omnya istri saya itu punya rumah di depan ah, rumahnya tuh depan pintu tol di Bogor. Dia bisa beli 1,5 berapa, berapa ribu meter lah gitu, hampir 10.000 meter. Oke, sudah 7.000 apa berapa gitu. Terus saya tanya, pertanyaan saya gini, ini kalau Om bukan insider tidak mungkin bisa beli tanah segede ini di tempat sestrategis ini. Pertanyaan saya, bagaimana Om caranya dapetinnya? Apa jawabannya? Ini yang jarang orang lakukan. Saya ketika saya berdoa untuk minta pada Allah untuk dipertemukan dengan orang-orang yang mempermudah atau menjadi jalan rizki bagi saya. Pernah ada di antara kalian pernah berdoa kayak gitu nggak? Karena ketika dia mendapatkan itu, doanya seperti itu. Artinya, ketika dia bisa mendapatkan info A1 dari orang-orang yang sebagai penentu keputusan, maka dia bisa mendapatkan aset kelas yang potensial, yang potensinya sangat tinggi. Coba, kepikir nggak doa macam itu? Ya. Nah, dari itu, misalnya ini kan kita orang arsip ya. Ini kota orang arsip. Si, saya lah, bukan gitu. Saya orang arsip. Otomatis circle saya orang arsip juga, orang kearsipan juga. Kebanyakan, mayoritas dari teman-teman yang di dunia arsip, ya kecuali yang anomali ya, yang warisannya banyak, yang ini, yang itu. Kalau yang kebanyakan, maka kemampuan finansialnya bisa diukurkan. Ya kurang lebih tidak jauh lah dari saya. Kan kira-kira gitu ya. Oke, pertanyaan lanjutan. Kalau saya butuh modal besar, sementara kemampuan finansialnya so-so, semua kecil, 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 kecil gini, kira-kira saya cari modal yang besar ini gimana caranya? Susah dong. Maka saya harus bikin apa? Lingkaran baru, komunitas pasar modal, kan gitu ya. Nah, kalau di komunitas pasar modal saya cuman anggota biasa-biasa saja, maka saya suaranya tidak didengar. Jadi kalau saya butuh modal juga tetap akan sulit. Maka saya harus menonjol sebagai orang yang didengar. Supaya didengar, maka saya harus ngasih manfaat atau ada gunanya. Kalau ada gunanya, maka mereka mau membayar dan muncul trust. Ketika ada trust, maka ketika saya butuh ini, kemungkinan cari modalnya gampang. Karena memang mereka ada di pasar modal, cari modal ke pasar modal. Tapi kalau di lingkaran saya hanya ini doang, repot gitu. Jadi kalau tadi Mbak Mai bilang harus melek ya Pak, yes. Mau tidak mau, suka tidak suka harus punya literasi keuangan lah kira-kira gitu ya bahasa kerennya. Oke, Iya, ada pertanyaan oke. lain? Saya kalau ditanya gini jadi Berarti panjang kali lebar nih, nggak berarti bisa habis. Ya,
April Pak, berarti ada kelasnya ya. Bapak ada buka, mungkin di luar konteks. Nanti Iya, bisa iya. japri ke Bapak. Ada Pak ya? Ya, tapi tidak setiap saat buka. Oh, Hmm, Oke. oke Pak. Iya. Ada yang lain? Ya, kenapa tidak setiap saat buka? Karena gini, em, saya maunya offline, langsung tatap muka gitu. Saya nggak mau online. Em, saya maunya ya tentu ada jumlah minimum orang kan. Kalau misalnya jumlahnya terlalu sedikit, sementara pertemuannya offline menggunakan tempat pertemuan kan, eh, saya nggak mau nombor lah intinya gitu. Jadi minimal sementara ini biasanya minimal 20 orang, 20 orang gitu. Itu oke sih. Dan menurut saya lebih bertanggung jawab aja. Saya ketemu dengan orangnya langsung, orangnya ketemu saya bisa memverifikasi saya juga bisa ketemu orang-orang itu. Jadi apa bikin komunitasnya itu lebih sehat lah gitu kira-kira. Paham ya maksudnya. Jadi tidak setiap saat. Beberapa teman-teman nanyain memang, tapi ya gitulah. Saya butuh apa ya? Ini kan persoalan komitmen kan sebetulnya. Oke, ada yang lain? Kita masih punya waktu sekitar 15 menitan. Seperti yang saya duga, eh, kalau ini yang hadir banyak mungkin akan lebih apa ya? Akan lebih seru gitu ya. Tapi kalau karena puasa, saya baru sadar juga kemarin tuh agak salah milih timingnya. Puasa kemungkinan yang datang sedikit gitu. Atau mungkin akan agak ramai kalau setelah THR kali ya. Atau malah setelah THR udah pada mikir mudik jadi malas untuk belajar. Oke, ada yang lain? Ini Mbak Intan tidur nggak nih? Jawa Timur gimana Jawa Timur? Masih ada pertanyaan? 15 menit ke depan. Cukup? Ini saya puasa kayak nggak puasa ya? Masih, masih apa? Suaranya masih kenceng maksud. Oke, good. Oke, kalau sudah tidak ada, eh, kalau misalnya mau di apa? Kalau mau diskusi tentang ini di grup silahkan. Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada maka saya akan tutup pertemuan pada malam, pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena memang khususnya yang tadi investasi itu saya tidak bisa secara detail karena apa? Saya harus mengetahui profilnya secara detail, gitu ya. Kalau saya tidak tahu profilnya secara detail, maka saya tidak bisa kasih rekomendasi secara detail. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Selamat